Ada pengaruh keterlibatan karyawan, lingkungan kerja, dan pembelajaran organisasi pada komitmen organisasional. Studi pada karyawan sektor industri manufaktur di Solo Raya. Berarti di sini kita tahu variabelnya apa saja yang akan diteliti, kemudian objeknya apa, lokasinya di mana. Variabelnya apa? Ini Pak, ada keterlibatan karyawan, apalagi Mbak, lingkungan kerja, apalagi Mas, pembelajaran organisasi. Terus itu mau diapain? Itu mau diukur pengaruhnya Pak. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya terhadap komitmen organisasional. Oke, terus siapa yang akan kamu teliti? Saya pengen meneliti karyawan sektor industri manufaktur. Oke, industri manufaktur karyawannya Anda teliti. Di mana? Di Solo Raya. Jelas di sini judulnya. Oke, kita lanjutkan ke latar belakang. Oke, latar belakang masalahnya di sini terungkap dengan jelas apa yang menjadi permasalahan. Komitmen organisasional di Indonesia terbilang masih cukup rendah. Oke, identifikasi masalahnya seperti itu ya. Apakah ini sudah jelas dan terukur? Ya, karena apa? Di sini ada data, angka, fakta, persentase yang ditampilkan. Ada 10.000 karyawan, tahun berapa 2014, berapa persentasenya 66%, dan seterusnya. Ini data-data dan fakta yang menjadi penguat bahwa latar belakang masalah itu kuat untuk penelitian ini. Bisa terdefinisi dengan jelas, bisa teridentifikasi, terukur dengan baik, dan juga ada angka-angka yang akurat, ada informasi-informasi yang bisa dipercaya. Ini sumbernya dari wartaekonomi.co.id. Ada juga hasil dari riset Global Leadership Study dari penelitian terdahulu juga yang dilakukan oleh Cahya 2018. Nah, ini menunjukkan adanya fenomena gap atau kesenjangan antara kondisi ideal dengan apa yang diharapkan itu kuat sekali. Didukung dengan data dan fakta yang akurat, menunjukkan urgensi. Urgensi itu pentingnya dari variabel independen yang menjadi fokus pembahasan utama dalam studi. Variabel independennya apa? Komitmen organisasi. Terus lihat komitmennya, kondisinya seperti apa? Rendah. Gimana yang rendah di Indonesia? Buktinya apa? Ini. Nah, kan jelas. Kemudian dari perumusan masalah tadi, maka bisa menghasilkan apa yang kita sebut sebagai pertanyaan penelitian. Jadi, identifikasi masalah harus nyambung dengan pertanyaan penelitian. Masalahnya apa sih? Oh, komitmen organisasional di Indonesia rendah. Berarti kita perlu dong mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan komitmen organisasional di Indonesia rendah. Nah, dari hasil banyak studi yang sudah dilakukan sebelumnya, komitmen organisasional itu rendah dikarenakan atau tinggi rendahnya dipicu oleh adanya faktor keterlibatan karyawan, lingkungan kerja, pembelajaran organisasi. Dari keterlibatan karyawan, lingkungan kerja, dan pembelajaran organisasi ini, kira-kira pengaruhnya seperti apa sih terhadap komitmen organisasional? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang dirumuskan dari identifikasi masalah pada latar belakang. Saya lanjutkan lagi ke tujuan. Nah, ingat tadi yang namanya identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian itu harus nyambung. Kalau identifikasi masalahnya seperti tadi, rumusan masalah pertanyaannya tadi seperti itu, kira-kira tujuan penelitiannya seperti apa? Ya, tujuannya berarti saya ingin menguji, ingin mengetahui, ingin menganalisis pengaruh keterlibatan karyawan pada komitmen organisasional. Lah ngopo? Nah, komitmen organisasional Indonesia rendah kok. Lah terus nek rendah terus kowe kudu piye? Ya aku kudu ngerti faktor-faktor apa sih sing marai komitmen organisasional itu rendah atau tinggi. Oh, di banyak informasi yang saya peroleh dari penelitian terdahulu, dari banyak pakar, dari banyak sumber informasi lain yang valid dan terpercaya, itu ditemukan bahwa yang namanya keterlibatan karyawan itu mempengaruhi komitmen organisasional. Jadi ketika karyawan itu dilibatkan di banyak kegiatan perusahaan, mereka merasa dihargai, sehingga mereka jadi suka dengan tempat mereka bekerja, jadi nyaman. Muncullah itu yang disebut dengan komitmen. Oke, logis. Berarti nyambung nggak antara identifikasi masalah, pertanyaan, dan tujuan penelitiannya? Di skripsinya Mbak Eka ini. Nyambung, Pak. Ya, betul sekali Mbak Eka. Manfaatnya juga jelas. Supaya apa?
manajer SDM itu punya bahan pertimbangan berkaitan dengan pengelolaan mereka untuk aspek keterlibatan karyawan, lingkungan kerja, pembelajaran organisasi, dan komitmen organisasional dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas perusahaan. Berarti manfaatnya itu jelas.